Masih dengan Erik Wibowo, podcastnya orang gila. Kamu gak gila kok, gue aja yang gila. Kali ini ngomongin katarsis ya guys. Begini, anggap jiwa kamu dan alam bawah sadar kamu itu adalah seperti gelas guys. Kamu isi terus dengan memori-memori buruk, kamu isi terus dengan trauma, dengan kebencian, dendam, gak terima dengan keadaan. Lama-lama tuh gelas penuh dan dia tumpah. Saat tumpah itu bisa mempengaruhi jiwa kamu, perasaan kamu, membuat kamu jadi seperti mood swing. Pernah gak? Coba ingat-ingat. Pernah gak kamu melakukan kesalahan kecil dan kamu sampai dibentak orang, sampai dimarahin orang yang marah banget gitu? Pernah gak? Seperti kayak kamu melakukan kesalahan poinnya 2 tapi kamu dimarahinnya kayak 10 gitu. 8-nya dari mana? 8 itu karena si orang yang marahin kamu, gelasnya udah penuh. Dia gak bisa lagi nahan dan kamu lagi sial aja jadinya kena sama dia gitu. Jadi untuk orang-orang yang kayak begitu, jangan diambil hati guys. Anggap aja, oh dia lagi ada masalah gitu. Ya emang kamunya yang kena semprot. Coba balik lagi pikir, kamu pernah gak kayak begitu? Kamu lagi kesel sama guru, kesel sama orang tua, yang kena cewek kamu. Lagi kesel sama kerjaan, kesel sama bos, deadline lagi parah, yang kena anak kamu. Ya itu guys, itu contoh gelas yang udah penuh. Cara ngilanginnya adalah dengan kamu buang, kamu keluarin emosi-emosinya. Sebelum gue jelasin yang pertama, cara pertama, gue mau jelasin dulu. Jangan sampai salah, jangan sampai terdogma oleh ajaran-ajaran yang mungkin kamu anut. Seperti cowok gak boleh nangis, cewek harus tegar, harus ngumpetin rasa sedihnya, gak boleh sharing. Itu semua dogma yang salah. Rasa kesel, rasa sedih yang dulu pernah ada gitu ya, itu mesti dikeluarin. Gak bisa kamu pendem. Aku tahu banyak orang-orang yang pasang topeng, pura-pura happy padahal hatinya ngaco, pura-pura senang depan orang lain padahal lagi kelilit masalah besar. Atau bagi kamu-kamu yang cemas keluar, cuman tetap nampilin muka happy biar gak ketahuan cemasnya.
kayak kamu kayak pengen teriak gitu dengan keadaan kamu gitu, cuman nggak bisa. Kenapa? Dogma. Jadi aku lurusin dulu guys, itu dogma yang salah. Cowok boleh nangis daripada ngumpul, daripada gelasnya penuh. Cewek juga boleh nangis, gak akan kelihatan lemah, gak akan. Itu hanya ekspresi emosi. Kalau emosi gak diekspresikan, kamu akan ngerasa penuh, jadi sensitif tinggi, baperan. Ya aku tahu keadaan kamu yang sekarang ini yang lagi sulit. Mungkin sulit keuangan, kesehatan. Ngebuat kamu lebih pengen teriak lagi gitu ya. Lebih pengen nangis lagi, lebih pengen kayak pengen marah, pengen mukul, frustasi gitu. Saya pernah ngalamin itu juga. Oke. Cara pertama adalah keluarin emosinya. Saya ajak kamu sekarang coba inget-inget dari dulu. Inget-inget dulu kecil. Kamu mungkin lagi belajar naik sepeda di celah-celah temen. Mungkin sering dibully, gak dianggap, gak diajak main. Atau mungkin kamu ngelihat orang tua kamu banyak kecewanya, kamu gak bahagia waktu kecil. Itu semua ngumpul di dalam gelas kamu. Semua orang. Semua. Jadi kalau sekarang waktu kamu harus nangis, inget-inget itu kamu nangis. Mau teriak-teriak di bantal, teriak di pantai, silahkan. Kamu perlu beli sansak buat mukul-mukul ngalihin energi, silahkan. Tapi jangan alihin ke orang lain, apalagi ke anak, apalagi ke orang yang kamu sayangin. Kasihan mereka. Mereka gak ngerti ilmu-ilmu kayak begini. Jadi buang dogma tadi. Buang semuanya. Kamu manusia. Kamu punya emosi. Kamu punya kesedihan. Kamu punya masa lalu yang buruk. Keluarin emosinya. Sekarang saatnya. Jangan sampai kamu pasang topeng biar gak ketahuan, biar gengsi, biar gak ketahuan lemah. Boleh, tapi itu hanya untuk di sana, bukan saat ini, bukan saat kamu dengar podcast aku ini. Sekarang saatnya. Kalau kamu lagi di kamar sendirian, silahkan. Atau kamu lagi di kamar mandi, nyalain air kenceng-kenceng, nangis. Atau kamu lagi di mobil, tutup pintunya, teriak-teriak. Hilangin semuanya yang ada di gelas kamu itu, kosongin lagi. Kamu butuh gelas itu kosong. Karena masih banyak nanti masalah yang akan kamu alamin. Manusia gak akan jauh lah dari masalah. Dan kalau gelas itu full, masalah baru masuk, kamu bisa jadi gunung meletus kan. Kasihan nanti orang-orang yang terdekat yang kamu sayangi. Dan biasanya orang yang tanpa sengaja melampiasi emosinya
mereka nggak begitu banget menyesal. Kenapa? Karena setelah emosinya dikeluarin, mereka ada rasa lega sedikit. Betul nggak? Ya dia mungkin say sorry ya tadi gue kelepasan, sorry tadi gue lagi sensi. Cuman somehow di samping itu kayak ada rasa lega. Jadi kamu gak bener-bener say sorry, ya kan? Jadi jangan malu-malu, hilangin dogma tadi. Silakan kamu ambil waktu kamu. Percaya guys, liburan gak bisa ngilangin emosi masa lalu, trauma masa lalu, gak bisa. Batu yang kamu gendong di ransel punggung kamu saat kamu jalanin hidup tetap segitu. Kamu liburan, kamu bawa batu sebanyak itu. Mungkin kamu lupa bawa batu, karena liburan tuh hanya hanya sementara aja, pelarian. Yang kedua, caranya adalah kamu ingat-ingat lagi orang-orang yang pernah kamu lihat, orang-orang yang berada di bawah kamu, berada di bawah posisi kamu, berada di bawah derajat kamu, dan mereka bisa survive, dan mereka bisa bangkit, mereka bisa ketawa lebih lebar dari ketawa kamu, mereka bisa makan tanpa ada rasa khawatir, bisa main sama anaknya ketawa lepas. Kamu ingat mereka. Jika mereka yang ada di bawah kamu bisa, harusnya kamu lebih bisa lagi. Jadi gak usah dipikirin. Tapi agak sulit guys, karena ini kita udah ngomong alam bawah sadar. Alam bawah sadar tuh kamu gak sadar gitu. Kamu gak sadar bahwa gelas udah penuh. Ngerti kan? Mungkin sekarang ada yang udah mulai nangis, mungkin sekarang ada yang udah mulai inget-inget masa-masa dia dibully dari kecil, dimarahin orang tuanya dia gak terima, atau dituduh melakukan sesuatu hal yang stupid padahal bukan dia yang ngelakuin, atau penyesalan semacam dosa besar yang pernah dilakuin zaman dulu. Itu dilepas. Yang kedua, kamu maafin diri kamu. Maafin diri kamu waktu dulu atau kapan kamu tuh lagi bego gitu. Maafin diri kamu yang bodoh, yang melakukan kesalahan tersebut. Maafin diri kamu yang gak bisa nerima saat itu kalau kamu punya orang tua yang menurut kamu belum bisa bahagiain. Maafin orang tua kamu yang mampunya hanya segitu, yang mereka udah berusaha buat kamu seneng ya, cuman mampunya mereka cuma segitu gitu. Maafin mereka. Maafin teman-teman yang dulu ngebully kamu. Karena buat apa disimpan dendam? Toh mereka sekarang juga udah gede, udah lupa. Buat apa disimpan? Maafin juga. Mungkin kamu kesel sama Tuhan karena nasib kamu gak sebagus temen kamu. Maafin juga diri kamu yang gak ngerti-ngerti kalau kamu itu spesial. Maafin kamu yang cuma segini doang, yang begini-gini doang, yang gak sehebat yang kamu inginkan.
Maafin guys, maafin dan move on. Dan aku minta sama kamu saat kamu maaf, kamu ngomong, keluar dari mulut kamu, suaranya kedengeran ke kuping kamu, dan ulangin kayak gitu terus guys. Itu kan ngebuat kamu lebih tenang. Jadi jangan di dalam hati aja, tapi benar-benar kamu ngomongin. Kamu ngomong, oke, gue maafin diri gue yang bodoh melakukan kesalahan yang bodoh dulu. Gue maafin temen-temen gue yang jahat sama gue. Gue maafin cowok-cowok yang pernah selingkuhin gue. Ngomong kayak gitu ke diri kamu sendiri guys, ke kuping kamu sendiri. Dan mulai saat ini kamu jadi orang yang baru, orang yang lebih enteng lagi, yang gak bawa batu sebanyak itu lagi. Karena batu-batu yang kamu bawa itu ngebikin kamu sulit untuk berkembang, sulit untuk merubah diri kamu menjadi kamu yang versi lebih baik lagi. Sudah lagi yang terakhir, kamu harus ambil kertas, kamu tulis di kertas kamu semua hal yang baik tentang kamu, yang kamu suka tentang kamu, yang kamu banggain. Kamu bangga punya hidung mancung, tulis. Kamu bangga lulus S1, tulis. Kamu bangga pernah dipuji sama bos, tulis. Dan habis itu kamu garis tuh kertas. Di sebelah kanannya kamu tulis lagi kebaikan-kebaikan yang udah kamu lakuin, baik sama orang lain, sama orang tua kamu, atau sama diri kamu sendiri. Kamu tulis di kertas. Mungkin sebagian orang yang dengar podcast ini nanya, bingung atau gak setuju, kenapa harus tulis di kertas? Apakah ngaruh? Pengaruh. Ada yang namanya konsep paper heart. Jadi kertas tuh punya hati. Kalau kamu bisa nulis emosi kamu di kertas, tujuannya itu. Kamu harus tulis emosi kamu di kertas. Tapi kali ini yang kamu tulis adalah kebaikan kamu dan apa yang kamu banggakan. Kamu tulis di kertas. Kertas itulah nanti yang akan ngebantu kamu saat kamu down, saat kamu ngerasa ada di paling bawah. Serius guys, emosi bisa tertulis di kertas. Itu makanya banyak orang yang masih nyimpen surat-surat dari pacar lamanya. Ada juga orang yang nyimpen ucapan selamat ulang tahun yang cuma di kartu, beli di Gramedia, disimpan terus. Itu dia makanya orang yang terima ucapan selamat ulang tahun kartunya gak dibuang. Karena emosi terekam di kertas. Percaya deh, jika kamu tulis itu semua, one day kamu akan ngerasa batu kamu tambah sedikit. Dan kamu mungkin terima kasih sama Tuhan udah nemuin sama kamu untuk dengerin podcast ini dari ribuan podcast yang ada. Dan terakhir guys, yang paling penting, agar kamu bisa maafin diri kamu baik-baik, kamu harus servis
diri kamu. Tanya maunya apa, kasih maunya apa. Karena kamu tinggal di badan kamu udah lama. Apa yang udah kamu kasih ke dia? Beracun, makanan instan, sambal yang terlalu pedas, atau kamu kecewain diri kamu karena pacaran sama cowok hidung belang. Kasihan gak? Kasihan gak kamu sama diri kamu? Kamu ngebawa diri kamu secara bodoh, salah memilih jalan. Kamu ngajak diri kamu berbuat yang gak bener. Nah, sekarang waktunya kamu maafin diri kamu. Kamu berdua nih sama diri kamu. Maafin dia dan cintain dia. Hargain dia. Karena dia udah nemenin kamu. Karena dia udah bangun untuk kamu. Karena dia udah bersama kamu saat sakit, saat kamu seneng. Dan kamu jarang pedulin dia, jarang merhatiin kesehatannya, jarang olahraga mungkin. Sisanya mah kamu udah tahu sendirilah sisanya kayak gimana. Buang batunya guys. Bagi yang punya dendam, buang dendamnya. Ini gak mudah kalau kamu gak punya waktu. Tapi kalau kamu punya waktu, ini sangat mudah dan cepat dilakukan. Keluarin semuanya sampai sehabis-habisnya guys. Saya Ricky Wibowo. Thanks for listening.